Warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, salam rahayu, salam presisi. Insya Allah hari ini kita ketemu dengan budayawan seni Sunda Jawa Barat dari Pencaknya, Pak Haji izin. Bapak sarang Bapak Asep Purwawan, ya, Pak. Bapak izin, pemirsa, kita mulai dari sekarang. Kita mencari ilmu wawasan tentang seni budaya Sunda yang dari Jawa Barat dengan Bapak Asep Purwawan dari Padepokan Pencaksilat Panglipur Pamagersari, Siripis, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bapak mohon izin, mulai menekuni pencaksilat sejarah awal dari mana, Pak? Ngawitan diajar pencak di SMP-nya dia 15 tahun. Ya, dugi ka ayeuna oge masih diajar. Alhamdulillah perjalanan menekuni pencaksilat itu dari mulai jadi silat, paguron, itu di paguron Panglipur. Kemudian mengikuti kejuaraan dari mulai tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dan sampai saat ini saya masih belajar dan belajar, terus mengikuti juga perjalanan penataran pelatih internasional, dan alhamdulillah sudah beberapa negara saya mengajar baik di Eropa maupun di Asia, terutama yang paling lama adalah di Vietnam sebagai ya ceritanya menjadi pelatih internasional lah. Mulai belajar Bapak ke siapa awalnya, Pak? Pertama kali saya belajar itu dari Pak Haji Muhawalidin. Ya, Pak Haji Muhawalidin itu juga belajar dari Abah Aleh sebagai pendiri Panglipur, di mana Panglipur itu didirikan 1909. Pada saat itu saya mengajar juga, saya belajar dari Pak Haji Muhawalidin yang sumbernya dari Abah Aleh, yang perguruannya yang namanya Panglipur. Bapak awalnya langsung ke pencaksilat atau seni dan budaya Sunda, apa mulai belajar dulu dari mulai karawitan atau langsung ke seni badan gitu, Pak? Ya, jadi pertama kali saya menekuni yaitu dari pencaksilat. Ya, diawali, kemudian bahwa pencaksilat itu kan mengandung 4 aspek ya. 1, mental spiritual, kedua bela diri, ketiga seni, dan keempat olahraga. Nah, jadi ini 4 aspek ini dari satu kesatuan yang memang bisa meliputi, di situ ada kaitannya dengan ajaran moral, nobleman, security, prosperity. Nah, jadi inilah yang menarik bagi saya. Nah, jadi include di situ ya belajar geraknya, begitu pun juga menyangkut masalah musik karena ada unsur di situ pencaksilat seni ya yang ada kaitan dengan unsur musik gitu ya. Nah, makanya di Indonesia itu terkenal dengan nama gendang pencak. Tidak ada gendang silat. Jadi pencak itu kan dari Jawa Barat ya, nama pencak. Dan jadi awalnya itu dengan istilah ameng, heureuy, ulin, maenpo, itu dari beberapa aliran yang ada di Jawa Barat. Kemudian pencak yang ada kaitannya dengan unsur musik gitu ya, dari gerak tadi bagaimana menjadi suatu sarana hiburan. Nah, begitu pun juga di sisi lain sebagai sport, olahraga, dan kondisi sekarang bahwa pencaksilat juga sudah menjadi bagian daripada pencaksilat olahraga untuk prestasi gitu. Pak, kalau pencaksilat sendiri memang dimulai
adanya itu didirikan memang di Indonesia, di Jawa Barat? Apa memang kultur dari negara luar atau gimana? Asal usulnya? Jadi istilah pencak silat itu memang bersumber dari Indonesia. Jadi tidak dari negara lain. Karena begini, nah istilah di Jawa Barat atau Jawa itu berbeda-beda istilahnya ya. Ada yang mengatakan kalau di Jawa Barat itu pencak tanpa K ya, pencak ya, Ya. tidak pencak gitu ya. Terus ada dari mungkin dari apa daerah lain, ada encak, ada mancak gitu ya. Daerah Bali, begitu pun juga Jawa gitu, pencak ya. Nah, di rumpun Melayu itu dengan nama sile gitu ya, atau silat. Seperti Sumatera Barat, terus rumpun Melayu lah gitu ya. Nah, jadi pada tahun 48 didirikanlah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI ya. Nama pencaknya yaitu dari Jawa gitu ya. Tapi kalau di Jawa Barat itu pencak ya, tapi intinya sama ya. Kalau di rumpun Melayu atau daerah Sumatera itu adalah silat atau silat. Makanya didirikanlah Ikatan Pencak Silat Indonesia di bawah naungan IPSI pada waktu itu gitu. Jadi ada unsur seninya, juga ada unsur olahraganya. Oh, saya lihat di belakang itu ada bacaan selamat datang peserta ujian kenaikan tingkat Oh iya, Panglipur Urunan Indonesia dan Amerika. ya. Maksudnya itu apa kerjasama membuat suatu turnamen atau pengakuan legalitas dikenalnya pencaksilat oleh dunia luar atau seperti apa, Pak? Begini, kondisi sekarang pencaksilat sudah go internasional. Artinya melalui olahraga itu bagaimana pencaksilat itu berjuang untuk menuju Olimpiade. Itu dari sisi olahraga yang memang harus dikejar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan waktu yang tidak lama, gitu kan. Karena saya juga ikut di dalamnya untuk mendorong pencaksilat go to Olimpik gitu ya. Karena kami di PBIPSI itu ada demo-demo atau atraksi ya untuk mempromosikan pencaksilat ke beberapa negara. Terakhir dari Abu Dhabi itu dari sisi olahraga untuk menuju Olimpik. Nah di sisi lain pencaksilat bagian daripada pelestarian budaya yang disebut dengan pencaksilat tradisi. Nah di sini ada kaitannya dengan ajaran budi pekerti, begitupun juga ada kearifan lokal, begitupun juga ada kaitan dengan unsur musik yang beraneka ragam. Nah, Panglipur sudah menembus ruang dan waktu, gitu ya. Nah, jadi pertama kali Panglipur menyebarkan selain di Jawa Barat, Panglipur pertama kali di Belanda. Itu sekitar tahun 60 sekian ya. 69, mungkin 68 atau 70 gitu ya. Nah, mendekati itu. Nah, pertama kali lagi Panglipur tuh tahun 76 dengan tokoh-tokoh terdahulu, guru-guru saya itu menyebarkan pencaksilat ke Amerika dan Kanada. Gitu, menancapkan bendera di sana, memperkenalkan budaya kita khususnya pencaksilat dengan kesenian di Jawa Barat yang prakarsai oleh Pemda pada waktu itu zaman Pak Angkunepi gitu ya. Itu ada kaitannya dengan penyebaran pencaksilat juga di Amerika tahun 76. Nah, Panglipur ini punya cabang, murid-muridnya itu yang mendirikan cabang-cabang Panglipur selain di Jawa Barat juga di beberapa negara. Nah, ini salah satunya yang dari Amerika itu sudah mendirikan cabang Panglipur di Amerika. Sampai sekarang masih Sampai ada saat Panglipur. sekarang. Bahkan kemarin itu mereka gurunya datang ke sini untuk meneruskan pelajaran. Mungkin ke depan saya diundang juga ke sana bulan April untuk tahun depan untuk lebih mengembangkan lagi perguruan Panglipur di Amerika. Nah, kedatangan mereka ke sini pada saat itu
yaitu mengikuti ujian kenaikan tingkat ya. Karena itu salah satu syarat untuk mendirikan di negara yang bersangkutan, yaitu dengan cukup ilmunya, yaitu diawali dari tingkatan gitu ya. Nah, mereka sudah sah untuk mengikuti ujian dan dipersilahkan untuk mendirikan cabang di Amerika. Iya, gitu. Pak. Untuk Eropa masih, Pak? Masih ada? Iya, Pak, ya. Jadi sekarang sudah 15 negara. Jadi Eropa, Asia, dan Amerika. Ya, nah sekarang lagi menuju ke Abu Dhabi. Itu pengembangan Panglipur itu. Nah, jadi sudah 15 negara yang tercatat mendirikan perguruan Panglipur yang identik dengan Pancasila tradisinya gitu ya. Di sisi lain ya tentunya ada olahraganya, tapi lebih 70% Panglipur diarahkan kepada Pancasila tradisi. Gitu. Betul, Pak. Pak, kalau dulu supaya Pancasila dikenal oleh negara di Indonesia, itu caranya gimana nyampe ada Amerika, ada Kanada, ada Belanda bisa mengenal perguruan Panglipur itu awalnya seperti apa, Pak? Rekam jejak sejarahnya bisa nyampe. Ya, jadi begini. Ada dua sisi ya. Di satu sisi mereka yang orang Indonesia yang sudah lama menjadi warga negara di satu negara di Belanda, yaitu ketika dia lama di sana ternyata ingin mengembangkan budayanya gitu ya. Nah, akhirnya dia belajar secara individu ke beberapa perguruan, ya salah satunya ke Panglipur gitu. Akhirnya setelah dia mempelajari, dia mengembangkan di negerinya gitu ya. Nah, seperti Menir Bek itu orang Tasik tapi lama di Belanda gitu. Nah, dia punya cita-cita bagaimana mengembangkan di Belanda karena booming di Belanda itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang kita yang di sana menjadi warga negara di sana untuk mengembangkan budayanya. Salah satunya budaya Pancasila gitu kan. Nah, itu dari sisi individu. Di sisi lain, dengan promosi Pancasila ini melalui wadah IPSI atau organisasi IPSI gitu ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Bagaimana Pencaksilat ini dikenal di dunia ya melalui jalur olahraganya gitu. Nah, di sisi lain juga mengenalkan Pencaksilat tadi karena ada dua dimensi kan di Pencaksilat itu. Satu Pencaksilat tradisi, dua Pencaksilat olahraga. Nah, dua-duanya pada waktu itu karena saya mengikuti ya perjalanan, saya mengikuti perjalanan tahun 89. Bagaimana mengenalkan Pencaksilat di negara Eropa dengan melalui show ataupun perform di sana, ada workshop, ada seminar gitu. Di sisi lain juga memperkenalkan bahwa Pencaksilat sekarang sudah menjadi ajang prestasi gitu ya. Nah, kemudian juga melalui kejuaraan dunia gitu ya. Setelah ada beberapa negara yang sudah masuk di Persilat, Persekutuan Silat Antar Bangsa, ini top organisasi. IPSI di atasnya itu Persilat, Persekutuan Silat Antar Bangsa, yang didirikan itu oleh 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berdirilah di situ Persilat. Sudah mengembangkan melalui jalur olahraga dan plus dengan Pencaksilat tradisi. Gitu ya. Kalau kejuaraan silat tiap tahun cabang olahraga silatnya terus, Pak, masih bergulir. Masih bergulir. Itu ada agenda yang menjadi rutin. Ada kejuaraan dunia, ada kalau di Indonesia itu ada PON dan macam-macam lah kejuaraan yang lain. Begitupun juga untuk tingkat internasionalnya, yaitu mulai SEA Games, nah Asian Games, nah sekarang menuju pada Olimpiade. Itu harapan kita. PON, ya dari SEA Games udah ada cabang olahraga sudah ada selain karate, taekwondo iya. ada. Jadi kita sejajar dengan bela diri lain gitu ya.
Nah, melalui persilat, persekutuan silat antar bangsa. Gitu. Bapak kalau dari setiap gerakan silat pasti mengandung harmonisasi, Sangat. filosofi. Mhm. Bisa dicontohin Pak seperti apa misalkan gerakan tangan ini artinya Iya, apa, filosofinya apa? iya, Pak? iya, betul sekali. Jadi kita kan perguruan ini berangkat dari aliran. Oh, Nah, aliran itu merupakan sumber daripada keilmuan yang disebarluaskan melalui perguruan di beberapa daerah. Itu untuk di Jawa Barat ya. Nah, di Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimandenya, oh, aliran Cikalongnya, Sabandar, Kari, Madi, Serah gitu ya. Nah, ini identik dengan aliran Jawa Barat. Nah, sebagai basis dari pencaksilat tradisi di Indonesia, ini yang masih eksis sampai saat sekarang yaitu Sumatera Barat dengan Jawa Barat. Dan ada kaitannya juga orang Sumatera Barat yang menjadi pribumi juga di Jawa Barat gitu ya, pindah ke sana dan terus terjadilah akulturasi budaya yang ada kaitannya dengan masalah pencaksilat itu sendiri gitu ya. Nah, jadi berangkat dari aliran. Nah, ternyata dari aliran-aliran itu juga berkembang ke beberapa pesantren gitu ya. Terus di sisi lain juga ternyata setelah berkembang itu kan pencaksilat itu ada kaitannya dengan olah pikir, olah tubuh, olah nafas, olah rasa, dan olah jiwa gitu ya. Nah, ternyata ada nilai-nilai filosofi di dalam. Makanya yang tadi disebut enablement, security, prosperity, yang ada kaitan dengan ajaran budi pekerti gitu ya. Terus ini untuk keamanan diri, untuk bela diri. Ini untuk prosperity yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang kesejahteraan batin melalui seni kan. Bagaimana orang melihat dengan senang, bagaimana yang memperagakan dengan senang. Nah, begitupun juga dengan sport, yaitu olahraga yang ada kaitannya dengan kebugaran. Makanya orang tua dulu seperti Abah Ale itu 120 tahun gitu. Dan ada kaitannya dengan kehidupan di alam. Nah, betul tadi. Ternyata seperti halnya di Panglipur ya. Itu dibuatlah oleh Abah Ale dari beberapa aliran menjadi jurus pokok 9. Nah, ternyata 9 itu tidak hanya dibuat 9 begitu saja, tetapi mungkin ini ada maksud tertentu yang di dalamnya harus memang kita gali gitu. Apa yang pesan moralnya di situ? Seperti Panglipur. Pek aranjeun dengan guru luhung ilmuna pomah ularnya. Pek aranjeun dengan guru luhung ilmu pikeun udageun rasa. Dan jumlahnya 9. Hurufnya itu tuh Panglipur ya, 9. Dibuat oleh Abah Ale 9 jurus. Apa itu? Nah, dalam anggota tubuh kita itu ada 9 lobang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingat katanya bahwa kita akan menuju pada lobang yang sama. Gitu. Gitu. Makanya ini kaitannya dengan bumi. Itu pusar. Dibungkuslah dengan jurus 10. Wah, luar biasa. 1. Indung mengandung 9 bulan. Ya kan? Di situ makanya dibuatlah 9. Hiji ngaherang 2 lumenggang 3 gumulung 4 mangrupa 5 usik genep malik 7 kolot 8 ngora 8 medal. Dibuatlah gerakan itu oleh Ale yang disilokakan dalam bentuk gerak gitu ya. Digambarkan. Oh, berarti ini nilai filosofinya gitu kan. Ajaran hidup. Jadi bagi saya akhirnya kan setelahnya ke sini, oh berarti pencaksilat itu bagian daripada ajaran hidup. Seperti contoh, pasak. Kudu nutup cenah ieu teh. Rapetkeun hate urang. Rapatkan dengan betul-betul rapat hati yang jelek, bukan tutup gitu. Terus ada besot. Bukakan hati kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan.
dalam mengarungi suatu kehidupan. Kemudian ada pepeh, hindari hal-hal yang akan mengganggu terhadap diri kita, yang akan mencelakakan, yang merugikan diri kita. Ada sikuk, di sini lurus dengan hate gitu kan. Jaga hate, jaga diri, jaga hate. Ulah sampai robah hate anu alusna, gitu. Tutup hate anu goreng, jaga. Nah, kembali mengepal gitu akhir. Jadi 5 di sini. Tetap mengepal, bulatkan tekad dan hidup harus istiqomah. Loh, ini kan luar biasa gitu ya ajaran ini. Nah, setelah go internasional, ini yang dicari oleh mereka itu. Makanya ketika go internasional, di satu sisi silat sebagai ilmu, di sisi lain sebagai pusaka. Ilmu dipelajari oleh siapa saja, dan pertanyaan juga ilmiah gitu ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Karena saya merasakan ketika mengajar di Belanda gitu ya. Detail pertanyaannya secara akademis gitu ya. Kenapa begini? Kenapa begini? Harus dijawab. Nah, begini saja di hormat di Panglipur. Ini apa sih artinya? Ini ke sini, ini ke sini. Kalau ngomong harus dipikir dulu. Tidak sedikit orang yang jatuh martabatnya gara-gara lidah, lisan. Makanya harus dipikir dulu, gitu kan. Apalagi diikat oleh pelajaran 4 kalimat pancer di situ. Sebagai lambang ya, Pak? Iya, sebagai lambang. Nah, di sini kan 4 kalimat pancer. Nah, ini di sini pancernya, ya. Nah, jadi setelah go internasional, jadi kata mereka nih, ya, bukan kata saya, setelah disebarkan. Oh, bagi saya katanya, bahwa Pencaksilat itu bagian daripada ajaran itu, way of life. Gitu kata mereka. Makanya alhamdulillah sekarang berdatangan terutama dari Eropa dan Amerika ya. Masih gitu kan. Mungkin nanti ya tadi saja kan orang Jepang itu rutin ya, 2 minggu sekali, kadang-kala sebulan 2 kali gitu ya. Karena kebetulan beliau kerja di Jakarta, di Cikarang ya. Nah, jadi sekarang di Jepang sudah berkembang di beberapa negara. Nah, jadi itulah kondisi sekarang, bagaimana mengajarkan Pencaksilat itu harus betul-betul disampaikan dengan esensinya gitu ya. Tidak hanya gerak saja, tapi ini tuntutan zaman. Artinya setelah berkembang keluar, bagaimana Pencaksilat menjadi suatu ilmu bagi mereka. Nah, pusaka harus betul-betul kita lestarikan, kita jaga, karena ini menyangkut nilai-nilai di dalamnya. Gitu kan? Ada nilai-nilai kehidupan. Makanya Pencaksilat telah disebarkan oleh mereka gitu ya. Manifestasi dari kehidupan kita sehari-hari katanya gitu. Itu Siap, ya, Pak. dari kita. Pak, menyambung dengan dunia pendidikan sebagai bentuk dari upaya melestarikan, Ya. mempertahankan seni bela diri Pencaksilat. Ya. Apakah kedepannya Pak ada rencana untuk di perkuliahan, Ya. jurusan kuliah ataupun di sekolah-sekolah tingkat SMA sebagai pemupukan awal generasi supaya Pencaksilat ini tetap terjaga? Ya, betul. Jadi ini keinginan kami ya sebagai pelestari budaya Pencap dengan para tokoh, dengan perguruan yang lainnya, terutama yang ada kaitannya dengan mempertahankan Pencaksilat tradisi yang kondisi sekarang itu sudah mulai tidak diminati oleh generasi sekarang. Makanya kami pada saat itu dari MASPI ya, Masyarakat Pencaksilat Indonesia, ikut juga mendorong goes to UNESCO ya, bagaimana Pencaksilat itu menjadikan warisan budaya terbenda milik Indonesia, ya kan? Nah, kebetulan saya sebagai ketua umum MASPI pada waktu itu, jadi bekerja sama dengan para tokoh, dengan budayawan dari sebagian dari akademisi, kita mensukseskan dulu bagaimana ikut mendorong dalam sisi perform. Saya 2 kali ke Perancis gitu ya, 2015, 2017. Nah, 2017 dan 2019 ya. 2017 bagaimana kita memperkenalkan dengan
wali kota Bandung pada waktu itu Pak Ridwan Kamil gitu ya. Begitupun juga dengan para tokoh yang ada di Jawa Barat ikut menunjang pada kesuksesan supaya diterima Pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda. Nah, diakhiri 2019 kami dari IRSI, Pak, Jawa Barat gitu kan. Nah, berangkat lagi ke sana, perform di markas besar UNESCO. Nah, saat ditetapkan akhir daripada pengajuan yaitu 2019. Akhirnya tanggal 12 Desember tahun 2019 ditetapkanlah Pencaksilat bagian daripada merupakan warisan budaya tak benda milik Indonesia. Nah, oleh karenanya setelah ditetapkan oleh UNESCO, bagaimana terlindungi Pencaksilat itu, tergenerasikan, terpromosikan, terpelihara dan terdokumentasi gitu ya. Nah, kebetulan pada waktu itu Gubernur Jawa Barat mendeklarasikan ya setelah ditetapkan di UNESCO bahwa Pencaksilat merupakan warisan budaya tak benda heritage intangible culture. Nah, akhirnya dideklarasikan menjadi harus ada sudah menjadi pegangan Jawa Barat Hari Pencaksilat tanggal 12 Desember hari ditetapkan UNESCO. Nah, setelah itu bagaimana ini untuk melestarikan tadi gitu kan. Akhirnya ini harus masuk ke sekolah-sekolah menjadi warisan menjadi muatan lokal atau menjadi eskul wajib misalkan. Itu sudah berjalan pada waktu itu ya. Tapi sekarang beda kebijakan ya mungkin beda lagi. Ya kan? Ya mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa dilanjutkan kembali karena kondisi sekarang masa itu beda dengan dulu zaman saya di lembur-lembur itu masih banyak yang masih meminati. Sekarang zamannya sudah beda. Akhirnya mungkin ini salah satu upayanya bagaimana menjadi wajib di sekolah dari multikat SD sampai perguruan tinggi gitu ya. Kenapa? Ketika saya mengajar di Vietnam 4 tahun, itu dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai militer dan kepolisian, salah satu bela diri yang diwajibkan adalah Pencaksilat. Gitu. Nah ini miris kan, gitu kan. Makanya banyak atlet-atlet Vietnam yang betul-betul bisa mengikuti dalam ajang prestasi gitu ya. Itu pengembangannya dalam sisi olahraga. Nah, kondisi di kita sekarang yang harus kita terapkan itu Pencaksilat tradisi di sekolah-sekolah. Di sisi lain tentunya untuk ajang prestasi juga gitu. Hanya ini jangan lupa nih, setelah ditetapkan oleh UNESCO, jangan asal saja menjadi suatu kebanggaan saja, tetapi upaya bagaimana untuk mempertahankan kelestariannya ini, ya tentunya kami sebagai pelestari budayawan Penca gitu, dengan para rekan-rekan atau para tokoh yang masih ada, sangat mengharapkan adanya perhatian khusus dari pemerintah gitu ya, bagaimana menjadi suatu kebijakan. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga dengan rekan-rekan, dengan dosen, para tokoh ikut mendorong ke ISBI ya, Institut Seni Budaya Indonesia, melalui prodi, program studi seni Pencaksilat. Ya mungkin ke depan diharapkan ada sarjana-sarjana Pencaksilat khusus di bidang budaya. Gitu kan. Di UPI mungkin ini olahraganya kan, di UPI kan itu jurusan olahraga. Nah, budayanya mungkin melalui ISBI. Nah, sekarang sedang diupayakan dan sedang proses gitu kan. Makanya kegiatannya ada workshop aliran, ada pasang giri nanti bulan Oktober, kemudian nanti ada akhirnya di bulan Desember itu di ISBI itu ada lautan pendekar gitu ya. Nah, bagaimana juga ikut mendorong Hari Pencaksilat Nasional. Ini kan baru Jawa Barat ya, tanggal 12 Desember. Nah, kita ajukan bagaimana Hari Pencaksilat untuk nasional. Selain untuk mendorong prodi untuk diperkuat lagi. Ya, gitu. Yang terakhir Pak, harapan
dan saran untuk generasi muda maupun buat masyarakat Jawa Barat pada umumnya supaya tetap pelestarian seni budaya Jawa Barat Pancasila itu tetap ada. Seperti apa Pak harapannya? Ya, harapan saya bagaimana untuk generasi sekarang gitu ya. Karena seperti halnya orang-orang luar yang berdatangan ke sini itu betul-betul ingin meneliti tentang masalah Pencaksilat dengan esensinya. Nah, kekhawatiran nanti bisa menanyakan sejarah Pencaksilat ke negeri orang gitu ya. Oleh karena itu, untuk generasi yang akan datang, ini kami sangat mengharapkan sekali. Cintailah budaya kita sendiri gitu ya. Dengan melalui memelihara, mempelajari, mengembangkan dan sebagainya melalui ajaran Pencaksilat. Nah, tinggal memilih di situ nanti apakah mau meneliti dalam tradisi Pencaksilatnya atau mau melalui ajang prestasinya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti generasi yang akan datang menanjakan sejarah Pencaksilat ke negeri orang. Itu karena animo masyarakat luar sekarang sudah begitu luar biasa antusias gitu ya. Nah, jadi harapan kami dengan generasi sekarang itu cintailah budaya bangsa itu sendiri. Siap, Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Semoga hari ini saya maupun yang nonton Baraya dapat wawasan, dapat ilmu dari Pak. Sami-sami. Demikian Baraya bisa langsung dari Padepokan Pencaksilat Panglipuh Pamagarsari Pasiripi Sleman Orang Haji Asep Budawan. Ya. Insyaallah pangaptos deui kapayuna aya deui. Tun nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam presisi. Ya, salam.